Halo. Halo. Iya, Bu. Halo. Em, saya mau absen dulu. Yang nggak bisa ngomong di chat aja ya. Mbak Areni, Iya, Bu, hadir. bagus. 赶快再热功课做一做了。 Mbak Desi, Hadir, Bu. Lida, Ada, Bu. Dwi, 对，赶快做一做，比较好。 Dwi, nggak ada. Em, Mbak Eti, Mbak Eti, Mbak Eti belum respon. Mbak Muslihatin, belum respon. Nina, oke. Mbak Nunu, Eti ada, Bu. Eti ada, Bu. ah? Tadi nggak ada suara. Eti ada. Oh ada ya Mbak ya. Nggak ada suara tadi. Oke. Mbak Nunung ada? Aeni ada. Putri ada. Mbak Rizka? Mbak Rizka belum ada ya. Mbak Siti? Mbak Siti. Waduh, Mbak Siti. 1, 2. Vina? Hadir, Bu. Mbak Yohana? Belum ya. 3. Yang hadir baru 8 ya. Nanti di pertengahan sama terakhir nanti kita absen lagi. Oke, kita lanjut aja, kita mulai aja. Sekarang kita mau membahas modul 8. Modul 8 ini ini udah TTM online yang ke-9. Jadi sisa nanti 2 kali pertemuan lagi di minggu depan, itu ada hari Rabu
dan hari Jumat ya. Hari Jumat juga nanti kita ada pertemuan, itu pertemuan yang ke-11, pertemuan yang terakhir. Itu kita akan mengulas mengenai bab 8 dan bab 9. Jadi di Rabu depan itu kita sebenarnya udah selesai bahas semua materi. Oke ya. Nah, di bab 8 ini kita akan membahas mengenai sistem cost produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau by product costing. Seperti biasa saya akan share desktop. Oke, kalau yang nggak bisa terima share desktopnya, chat aja. Oke, semuanya udah nerima? Udah, Bu. Ada, Bu. Oke ya, kita membahas tentang sistem cost produk bersama dan produk sampingan, mata kuliah akuntansi biaya untuk program studi manajemen. Oke. Nah, di sini kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat membedakan antara produk bersama dan produk sampingan, menentukan cost bersama dan membedakan dengan cost umum. Berarti ada 3 ya, ada cost bersama, cost sampingan, dan cost umum. Lalu mahasiswa juga dapat membedakan antara produk sampingan dan bahan sisa. Nah, ini udah sering kita bahas ya di bab 5, bab 6, dan bab 7 kita juga sering membahas mulai dari pengertian dan cara perlakuan akuntansinya. Nah, di sini juga kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat membuat jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuntansian produk bersama dan produk sampingan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Jadi di bab ke-67 kita kan membahas tentang sistem cost proses ya, sama sistem cost order. Nah, kita ini yang di bab 8 ini membahas tentang sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Di sini jelaskan bahwa beberapa perusahaan manufaktur memiliki karakteristik produksi yang unik, yaitu menggunakan bahan baku dan proses yang sama dapat menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi sekali produksi dengan bahan baku yang sama, dia langsung bisa sekaligus menghasilkan beberapa jenis produk. Nah, ini yang dimaksud dengan stimulan. Oke, stimulan ini berarti menggunakan bahan baku yang sama dalam sekali proses produksi dan menghasilkan beberapa jenis produk. Oke, produk yang dihasilkan dapat dikategorikan menjadi produk bersama ataupun produk sampingan tergantung pada karakteristik yang dimiliki produk tersebut. Oke, berarti ketika produk yang dihasilkan ini akan dibagi lagi, dikategorikan menjadi produk bersama, ada juga yang menjadi produk sampingan. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai mana aja barang yang akan dikategorikan ke dalam produk bersama dan mana barang yang akan dikategorikan ke dalam produk sampingan. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita membahas secara garis besar yang akan dibahas di tahap pertama ini. Nah, yang selanjutnya akan dibahas di sini mengenai produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama dan produk sampingan. Akan dibahas juga tentang produk sampingan dan bahan sisa, kos bersama, kos umum, kos tambahan, sistem kos bersama dan sistem kos sampingan. Oke. Oke, Mbak Muslihatin.
Selamat bergabung. Kita lanjut ya. Oke, kita pertama akan membahas mengenai produk bersama. Di awal kita tadi udah membahas mengenai sistem cost tentang perusahaan manufaktur itu dia dalam satu produksi bisa menghasilkan dalam satu bahan baku bisa menghasilkan sekaligus produk-produk lebih dari satu macam produk. Itu yang dinamakan tadi simultan. Nah, dari produk itu bisa dikategorikan menjadi produk bersama dan produk sampingan. Nah, di sini ada pengertian produk bersama itu produk-produknya individual, masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan, berarti nilai jualnya besar dan berpengaruh pada tingkat laba rugi, berarti memang penjualannya signifikan dan banyak ya. Ordernya tingkat permintaannya banyak dan relatif sama atau tidak berbeda secara signifikan. Oke, berarti maksudnya di sini sama ya. Maksudnya nilainya itu, nilai jualnya itu ya signifikan lah. Bisa diartikan seperti itu. Yang dihasilkan bersama-sama dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama. Oke, berarti dengan menggunakan bahan baku yang sama, kita sedang menjelaskan dengan kategori yang pertama itu adalah produk bersama. Peningkatan output satu produk akan menyebabkan peningkatan pada output produk bersama lainnya. Dan begitu juga sebaliknya, meski tidak selalu dalam proporsi peningkatan yang sama. Oke, ketika output produk yang A meningkat, akan menyebabkan output produk yang bersama yang lain juga akan meningkat, walaupun tingkat proporsinya tidak sama atau kuantitinya nggak sama. Nah, ini mengenai produk sampingan. Saya akan menjelaskan di sini perbedaannya. Nah, nanti kalian mau saya minta apa perbedaan dari si produk sampingan dan produk produk bersama ya. Oke, produk bersama tadi kan kita udah jelasin. Nah, ini produk sampingan itu produk-produk yang memiliki nilai jual terbatas. Oke, dalam pengertian tidak terlalu tinggi. Oke, kalau yang produk bersama tadi dia nilainya itu tinggi ya, nilainya tinggi. Oke, memiliki nilai jual yang tinggi dan signifikan. Produk sampingan nilai jualnya terbatas. Terbatas dalam pengertian tidak terlalu tinggi yang diproduksi bersamaan dengan produk utama. Oke, berarti produk sampingan ini diproduksinya bersama-sama dengan produk utama. Atau produk bersama yang memiliki nilai jual lebih besar secara signifikan. Produk bersama merupakan hasil yang tidak direncana dihasilkan dari pemrosesan produk lainnya. Oke. Dari sini ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari produk bersama dan produk sampingan. Perbedaan yang sangat menonjol itu apa? Dari pengertian tadi. Pengalokasian kosnya, Bu. Pengalokasian. Boleh dijelaskan lebih rinci? Pengalokasian kasnya kah, Bu? Bu, nilai jual produk, Bu. Iya. Nilai jual produk, Bu. Siapa, Mbak? Desi, Bu. Kenapa? Desi, Bu. Mbak Desi ya? Iya. Gimana Mbak Desi? Itu perbedaannya dilihat dari nilai jual produknya, Bu. Nilai jual produknya gimana? Nilai jual produknya kenapa? Gimana? Bentar, Bu. Oke. Mbak Desi bilang tadi benar ya. Coba dijelasin kenapa nilai jual produknya. Bedanya apa? Produk bersama dan produk sampingan itu nilai jual produknya kenapa? Bedanya apa?
Yang mana yang lebih tinggi dan lebih rendah? Eti bantu. Silakan. Kalau nilai produk bersama itu lebih tinggi. Kalau produk sampingan itu nilainya terbatas. Oke. Dalam artian lebih rendah. Kecil. Ah. Lebih rendah. Oke. Ya, benar ya. Jadi nilai jual dari produk tersebut. Oke, perbedaannya itu dari tadi produk bersama itu akan pasti lebih tinggi signifikan daripada produk sampingan. Produk sampingan itu dia terbatas atau tidak akan melebihi produk bersama. Ya. Dan bersifat relatif dan bisa berubah. Maaf, ini salah pengertikan. Maksudnya di sini bisa berubah atau dinamis. Berarti penilaiannya ini ya relatif. Kalau misalnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Contoh produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama dan biaya bersamanya di sini, oke. Nah, titik ini adalah titik pisah. Produk utama relatif bernilai tinggi dan produk sampingan relatif bernilai rendah. Nah, ini saya memberikan contoh di sini adalah beras. Nah, produk yang dihasilkan ketika mengelola beras, memisahkan dari kulitnya, itu kan berbarengan sekaligus ya. Nah, sekaligus itu kan ada menghasilkan beras, nanti ada jedanya itu kan. Nah, jeda itu kan masih bisa dijual, tetapi memang harganya tidak tinggi, tidak setinggi dari beras. Bisa dijual karena memang bisa digunakan untuk pakan ternakan ya. Nah, di sini berarti si dedak atau katul itu masuk produk sampingan, oke, dan relatif bernilai rendah. Oke, produk utamanya ini bernilai tinggi, yaitu si beras tadi. Oke. Dimatiin ai. Ya kok. Kamu mantul. Oke, udah bagus mic-nya. Kita lanjut ya. Nah, jadi dalam mengelola produk bersama, dia itu ada di kategori produk utama dan sampingan ya kan. Nah, si produk utamanya tadi itu bernilai tinggi, sedangkan produk sampingannya itu bernilai lebih rendah. Sehingga nah, di sini juga ada yang namanya bahan sisa. Kita sudah pernah bahas ya. Dalam suatu produksi akan ada yang namanya bahan sisa. Bahan sisa itu bahan yang sisa dari proses produksi dan dapat digunakan lagi untuk tujuan proses produksi lain atau dijual. Jadi tidak bisa digunakan untuk produksi dalam mungkin departemen yang sama, tetapi dijual, oke, untuk tujuan proses produksi lain, mungkin untuk diproduksi untuk produk menjadi produk yang lain, bukan produk utama dari penjualan, tapi masih bisa dijual. Sehingga jadi harga pokok produk bersama itu lebih besar dari produk sampingan. Dan produk sampingan lebih besar lagi harganya daripada produk sisa. Jadi produk sisa ini memiliki harga nilai yang paling tidak signifikan. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh produk sampingan dan bahan sisa. Oke, tadi bahan sisa tadi ada kan yang dibilangnya bahan sisa itu kan pada perusahaan bahan sisa pada perusahaan konveksi, proses produksi dalam perusahaan konveksi, kain dipotong mengikuti pola tertentu, akan menghasilkan bahan sisa berupa potongan-potongan kain. Maksudnya di sini ketika kita memotong kain untuk menjadikan baju, pakaian, nah polanya itu kan pasti meninggalkan potongan-potongan kecil. Nah, potongan-potongan kecilnya itu masuknya kemana? Ke produk sampingan atau bahan sisa? Coba. Bahan sisa. Ada yang bisa jawab kenapa? Bahan sisa. Karena Ya, sisa karena bahan sisa lah. Sampingan. Kenapa bahan sisa, Bu. Tergantung.
Coba waktu siapa itu yang jelaskan jawab bahan bahan sisa sisa? loh. Putri, Bu. Eti. Bahan sampingan. Coba Mbak Bahan Putri sampingan, jawab. Bu. Bu, Kenapa? bahan sampingan, Bu. Bahan sisa. Tergantung itunya, teknologi atau pasarnya, harganya itu jualnya. Tergantung potongannya, Bu, kecil besar. Iya, tergantung harga jualnya. Tergantung Kadang ada orang yang mau membelinya dengan harga mahal juga. Kalau itu berarti bukan tergantung. Gini, Mbak. enggak Bu, Eti, Bu, aku mau ngomong. Oke, bentar. Satu-satu ya. Tadi saya mau mendengar pernyataan Mbak Putri Catur dulu. Mbak Putri Catur memilih produk sampingan atau masuk ke bahan sisa? Saya memilih bahan sisa, Bu. Soalnya kalau sudah masuk kainnya sedikit, merupakan kain perca nggak bernilai jual. Jadi termasuknya bahan sisa. Menurut saya seperti itu. Karena tidak memiliki nilai jual. Ya memiliki pun tidak Nilai jualnya signifikan. kecil. Oke. Oke, silakan Mbak Eti. produk Eh, Iya Bu, bahan sisa. Tapi di sini tertulis itu Bu. Sisa bahan Ibu bisa itu bisa saja suatu saat berubah menjadi produk sampingan dengan adanya teknologi atau pasar yang baru. Ya, Mbak. Jadi jawabannya gimana? Kesimpulan pendapat Mbak gimana? Menurutku kan bahan sisa Bu, ya kan? Bahan sisa karena itu ya itu kayak Putri tadi itu loh. Terus tapi baca di sini lagi kok kayak gitu Bu. Sewaktu-waktu dia bisa menjadi bahan sampingan. Nggak usah Ojo galau, Mbak, ojo galau. minta pendapatnya aja. Oke. Bahan sisa. Kamu bilang bahan sisa. Ada yang mau Iya, karena bahan sisa kan biasanya kecil-kecil. Nah, terus kalau semuanya jumlahnya sedikit kan, Masih liatin, Bu. banyak. bahan sampingan, Bu. Ada yang mau menjawab bahan sampingan, produk sampingan? Ada, Bu. Masih liatin, Bu. Nina. Oke, silakan Mbak Muslihatin dulu ya. Makasih, Bu. Menurut saya bahan sampingan. Muncul ya Karena suaranya ya. kalau Muncul yang nih. tadi itu kan Ibu kan bahan yang misalnya kita buat baju, terus sisa potongannya itu kan, Bu. Jadi itu termasuk bahan sampingan. Kalau bahan sisa itu tuh masih produknya masih bahan yang belum kita buat jadi baju, tapi itu tuh jadi sisa gitu loh, Bu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ibu salah mati itu anunya. Mati ya. Oh ya, maaf, Mbak Nina silakan mau jawab. Pendapat Mbak Nina? Lah, hilang. Mbak Nina tadi mau jawab nggak? Tadi sih mau jawab, Bu, tapi suaranya hilang paling, Bu. Oke, mungkin dia sambil kerja. Oh ya, sambil kerja dia ya. Oke, berarti tadi yang menjawab itu ada Mbak Eti, pendapat dari Putri, sama Mbak Muslihatin ya. Iya, Bu. Oke, dari yang kita pelajari tadi, kita pelajari dari pengertiannya dan porsi daripada bahan sampingan dan bahan sisa. Oke, sebelum ini tadi produk bersama, produk sampingan, dan produk sisa. Nah, si produk si potongan kain ini jawabannya itu jawab produk sampingan benar, jawab bahan sisa juga benar. Karena kita lihat dari porsinya. Potongan-potongan kain ini apakah dia ketika dijual memiliki nilai yang lebih tinggi? Nilai yang tinggi daripada nilai bahan-bahan yang lain, daripada bahan-bahan sisa yang lain. Jadi potongan ini bisa masuk ke produk sampingan.
Nah, kalau misalnya produk potongan-potongan kain ini dia di sini kan nggak jelas ya menghasilkan bahan sisa berupa potongan kainnya apakah dia kecil atau memang masih bisa digunakan lagi dan dijual lagi ke departemen lain untuk diproduksi menjadi barang lain dengan catatan harganya tinggi. Di sini tidak ada dijelaskan. Jadi itu tergantung dari asumsi kita. Bisa kita asumsikan menjadi produk sampingan ataukah bahan sisa. Dengan catatan yang tadi ya. Oke? Berarti bisa jadi produk sampingan ataupun bahan sisa. Karena di sini penjelasannya masih gantung. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, berarti jawaban kalian benar ya. Maksudnya yang jawab bahan sisa tadi Mbak Putri ya, sama Mbak Eti ya jawabannya benar alasannya. Terus menjadi produk sampingan ya benar juga kalau misalnya di sini dilanjutkan kalimat dan asumsinya bahwasannya potongan kain itu masih bisa dijual lagi untuk diproduksi menjadi barang diproduksi menjadi produk barang yang bernilai dan dijual dengan harga yang tinggi, ya bisa masuk ke produk sampingan. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai kos bersama, kos umum, kos tambahan. Tadi sebenarnya udah kita bahas mengenai produknya dan sudah bahas juga mengenai kos-kosnya ya. Sudah kurang lebih sudah dijelaskan lah mengenai kos bersama. Nah, kos bersama ini terkait dengan kos yang terjadi untuk menghasilkan produk-produk yang diproduksi secara simultan. Simultan tadi maksudnya diproduksi secara bersamaan ya, dalam satu jenis bahan baku. Kalau di buku itu contohnya apa? Tuh, minyak ya. Ya kan? Minyak mentah. Penyulingan minyak. Kan bahan mentahnya itu minyak. Jadi dihasilkan gas, petroleum, gasolin, kerosin, diesel, dan minyak bahan bakar industri. Nah, ini dengan tingkat suhu-suhu yang berbeda menghasilkan produk yang berbeda dalam satu pengerjaan, dalam satu kali produksi. Oke. Nah, kos tambahan, kos tambahan di sini maksudnya yang digunakan untuk mengolah lebih lanjut produk-produk setelah titik pisah. Tadi kita ada lihat titik pisah ya, saya di sini ada tampilkan nih titik pisah nih. Titik pisah ini di sini adalah ketika si produknya, ini produknya ini dia titik pisahnya di sini, lalu pecah berbaur dia, menjadi yang tadi ada produk sampingan, ada produk bersama. Di sini ada bahan sampingan dibagi lagi, dan di sini titik pisahnya. Ini nggak bisa. Nih, kos tambahan digunakan untuk mengolah lebih lanjut produk-produk setelah titik pisah. Beberapa produk harus mendapatkan proses produksi tambahan setelah teridentifikasi pada titik pisah. Kos proses produksi tambahan ini dapat berupa tambahan bahan, tenaga kerja, ataupun overhead pabrik. Kita lebih rincinya saya akan bahas nanti di soal. Di situ kelihatan nanti yang mana kos tambahan, mana kos yang bersama, dan kos umum. Nah, kos umum di sini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kos umum. Kos umum itu pengertiannya kos yang muncul akibat adanya penggunaan bersama. Penggunaan bersama suatu fasilitas oleh dua pengguna atau lebih. Secara singkatnya berarti kos umum itu muncul dari penggunaan
suatu departemen pendukung oleh 2 atau lebih departemen produksi. Oke. Departemen pendukung di situ ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kos bersama dan kos sampingan. Tadi udah dibahas kan mengenai kos bersama dan kos sampingan. Oke. Nah, di sini adalah bahan baku dan proses yang digunakan dalam perusahaan pengolahan daging sapi adalah sama, sehingga menimbulkan kos bersama berupa bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oke, berarti si kosnya itu bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dalam mengelola si bahan sapi tadi ya, proses bahan sapi. Pada titik pisah, masing-masing produk telah dapat diidentifikasi secara jelas. Di buku ada nggak ya? Sapi, nggak ada ya gambarnya. Oke. Ada gambarnya? Nggak ada, Bu. Apa gambar? Gambar yang tentang si sapi ini. Ada. Halaman? Nggak ada. 8.8. Oh iya itu ya. Oh, Oke. Tuh, buka bukunya halaman 8.8. Oke. Di situ ada yang namanya titik pisah. Titik pisah itu yang mana dia setelah pemecahan dari bahan baku langsung ke saat pemprosesan memecah menjadi menghasilkan beberapa produk. Oke. Nah, produknya ini titik pisah, mana tadi titik pisah di sini, masing-masing produk telah dapat diidentifikasi. Pada titik pisah terdapat 3 produk yang sama bersama, yaitu hamburger, steak, dan roast. Selain itu, Tulang. satu jenis produk sampingan, tulang. Oke. Jadi ada produk bersama dan juga produk Produk sampingan. dalam satu kali produksi ya, simultan. Semua produk bersama mendapatkan kembali proses tambahan dan membutuhkan bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sedangkan produk sampingan langsung dijual. Oke, berarti si tulang tadi itu langsung ke produk jadi tanpa ada pemprosesan tambahan, baik itu dari proses tambahan tenaga kerja, jadi tambahan overhead pabrik sama bahan yang lain-lainnya. Dia tidak membutuhkan itu. Dia membutuhkan itu untuk menghasilkan produk jadi. Nah, kalau tulang itu ya udah tulangnya begitu aja. Dia karena sampingan, produk sampingan yang langsung dijual. Karena bentuknya memang tulang, tidak begitu banyak peminatnya, tidak begitu banyak permintaan, sehingga dan harga jualnya juga murah. Karena tulang ya kan. Dan kualitas-kualitas yang bagusnya tadi sudah diproses di hamburger, steak, roast. Oke. Oh, ini saya buat juga. Nah, di sini kan tulangnya ini masuk ke produk sampingan dan produk bersama. Ketika bahan baku si sapi tadi dimasukkan ke proses departemen 1, ini adalah titik pisah. Titik pisah pencar dalam satu kali produksi. Oke. Berarti kita lanjut untuk membahas yang lanjutan ya. Lanjutan kegiatan belajar 2. Buka buku 8.13. Oke, di 8.13 itu mengenai sistem kos produk bersama. Kalau udah masuk sistem, berarti kita masuk perhitungan. Oke, nah di buku tuh dijelasin ya, bahwasanya masalah utama dalam kos bersama adalah bagaimana mengalokasikan kos bersama tersebut ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Karena langsung satu kali produksi. Oke, kuantitinya nggak kelihatan. Jadi hal ini relatif sulit untuk dilakukan karena kos bersama yang terjadi tidak dapat diidentifikasi dan dilacak secara jelas
pada jenis produk yang menikmati kos bersama tersebut. Oke, berarti dalam hal ini ada masalah dalam kos bersama. Kos bersama karena dalam satu kali produksi kita harus tahu sekali produksi menghasilkan misalnya 4 produk nih. Ada 3 produk bersama dan 1 produk sampingan. Nah, itu kita tahu gimana lagi ngitung lagi kos bersamanya dibagi 3 kan nggak mungkin sama rata ya. Oke, nah jadi itu masalahnya. Kos bersama sulit nih diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oke. Oleh karena itu, untuk memudahkannya dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Oke, berarti ada yang namanya alokasi biaya untuk membantu masalah sistem kos bersama ini ya. Oke, jadi di mana ada masalah berarti di situ pasti ada jalan keluar. Oke, jalan keluarnya berarti kita harus mencari yang namanya alokasi biaya. Alokasi biaya itu maksudnya di sini adalah porsi berapakah yang digunakan oleh produk A. Berapakah biaya kos yang digunakan oleh produk B, C, dan D. Jika misalnya produk yang dihasilkan, produk bersamanya misalnya ada 4 A, B, C, D gitu ya contohnya. Atau kayak tadi tuh yang kita lihat itu ada si hamburger, steak, roast. Ya, itu kita harus menghitung alokasi biayanya ke hamburger itu berapa, ke steak itu berapa, dan ke roast itu berapa alokasinya. Oke. Nah, itulah yang dimaksud kita akan mencari yang dimaksud dengan sistem kos bersama. Berarti ada perhitungannya juga. Oke. Dalam metode alokasi kos yang kita bahas tadi ini, oke, harus ada perhitungan alokasi biaya. Perhitungan alokasi biaya juga ini alokasi kos produk bersama itu macam-macam. Terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada metode nilai pasar. Metode nilai pasar ini nanti ada terbagi beberapa bagian lagi. Lalu ada metode output fisik. Metode yang ketiga yaitu metode cost unit rata-rata. Lalu yang keempat metode unit kuantitatif. Oke. Ini Rata-rata berbobot nggak masuk, Bu. kenapa? Rata-rata berbobot di sini ada 5 metode alokasinya. Rata-rata berbobot. Iya, di buku ada 5 metode. Oh, itu cost unit rata-ratanya kayaknya disatuin sama berbobot lah. Rata-rata berbobot sama rata-rata ambil tuh. Enggak, ada 5. Ini ada juga kos unit rata-ratanya. Atasnya terus bawahnya metode rata-rata berbobot. Yang Iya, kelima maksudnya metode unit kuantitatif. kok yang rata-rata yang berbobot itu ya? Mm-mm. Oh iya, ini yang salah. Kalau Metode. rata-rata berbobot ada poinnya. Oh iya ya, ini Di maksudnya di berbobot. sini yang output fisik hampir sama dengan cost unit rata-rata. Memang beda metode, cuman maksudnya hasilnya sama cara menghitungnya. Terus nanti di sini saya lupa tulis yang tadi itu metode satu lagi rata-rata berbobot ya. Iya. Iya, Oke, berarti ada 5 ya. iya, Bu. Ada 5 metode untuk menentukan alokasi kos produk Kos produk. bersama. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini kita bahas dulu tentang metode nilai pasar atau harga jual. Metode nilai pasar, buka halaman 8.13. Iya. Oke, ada yang udah baca belum? Sudah. Oke, udah paham? Insya Allah. Oke, metode nih ya secara singkatnya aja, metode nilai pasar itu semakin besar kosnya, maka semakin tinggi harga jual produk tersebut. Sehingga kos bersama harus dialokasi pada produk bersama berbasis harga jual
atau nilai pasar dari masing-masing produk bersama. Produk. Oke. Nah, ini tadi kan dibahas tuh bahwasanya metode nilai pasar juga ada metodenya lagi, terbagi dua lagi. Ada nilai pasar saat titik pisah. Oke, tadi titik pisah udah kita jelasin ya. Lalu yang kedua, nilai terrealisasikan bersih, net realizable value. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Buka buku halaman 8.14. Ini alokasi kos bersama. Untuk nilai pasar saat titik pisah itu rumusnya nilai pasar total setiap produk dibagi nilai pasar total seluruh produk dikali kos bersama. Oke, tolong dibacakan Dirga. Yang di buku aja deh. Kalau ini kayaknya agak bingung ya. Saya singkat-singkat ini tadi. Dirga, Halo, iya Bu. suruh bacain Dir. Yang PT Nabila itu Bu. Kenapa? Yang PT Nabila itu. Iya. Langsung masuk contoh ya. Iya, yang PT Nabila. Ya. PT Nabila menghasilkan 4 jenis produk bersama, yaitu A, B, C, dan D. Kos bersama untuk menghasilkan keempat produk tersebut sebesar 150 juta. Kuantitas produk bersama yang diproduksi adalah A 20.000 unit, B 15.000 unit, C 10.000 unit, dan D 15.000 unit. Harga jual pasar masing-masing produk setelah titik pisah adalah A 2.000, B 3.000, C 4.000, D 5.000 rupiah. Oke. Untuk mengalokasikan kos bersama pada produk A, B, C, dan D, ada langkahnya sebagai berikut. Gimana, Bu? Langsung. Oke. Lihat tabelnya di halaman Ya, sudah. 8.14. Oh ya, ini ada. Ya. Oke, sampai sini ada yang bisa menjelaskan tentang total nilai pasar didapat dari mana? Ya, bisa. Oke, silakan. Pertama ya, langkah yang pertama kita hitung terlebih dahulu nilai pasar total dari masing-masing produk. Ada produk A tadi dengan unit yang diproduksi yaitu 20.000. Lalu nilai pasar per unit setelah titik pisah yaitu didapat Rp2.000. Jadi ini dikalikan sesuai tadi itu rumusnya yang di atas. 20.000 dikali 2.000 lalu kita dapatkan hasil total nilai pasarnya 40 juta rupiah. Begitu, Bu. Total nilai pasar yang di apa teman namanya yang rumus di atas itu Iya. itu buat nanti. Iya, nanti. Jadi kan dicari dulu total nilai pasar pada masing-masing produknya. Iya, yang pertama. Iya, tinggal masukkan saja. Kita mencari ini. Iya. Lalu dapat hasilnya dari keempat produk itu, unit yang diproduksinya 60.000, lalu total nilai pasarnya didapat 200 juta. Itu dikalikan 20.000 kali 2.000, 15.000 kali 3.000, begitu. Oke, ini untuk mencari total nilai pasar ya. Iya. Lalu untuk cara yang kedua, rumus di atas itu tadi diterapkan untuk menentukan jumlah kos bersama yang dialokasi ke masing-masing produk. Ini tadi total nilai pasar untuk produk A didapat 40 juta. Lalu rasionya yaitu 40 juta per 200 juta ya. Itu rasionya yang dimaksud.
Lalu kita kalikan dengan kos bersamanya. Kos bersamanya tadi kan untuk menghasilkan keempat produk tersebut tadi itu ada 150 juta ya. Lalu didapat hasilnya alokasi kos bersama sesuai rumus tadi. Nilai pasar total setiap produk dibagi nilai pasar total seluruh produk. Jadi didapat alokasi kos bersama yaitu 30 juta. Sama, ke bawahnya itu juga sama. Di total semua hasilnya 150 juta. Oke. Ya, saya ulang lagi. Mula-mula untuk metode nilai pasar pada nilai pasar saat titik pisah, yang kita harus cari pertama itu total nilai pasar. Total nilai pasar kita belum tahu. Sedangkan di soal diketahui bahwa unit produksi dan nilai pasar per unit setelah titik pisah itu diketahui. Jadi, unit produksi untuk masing-masing produk itu kita harus cari. Nah, unit produk yang diproduksi produk A, B, C, D masing-masing diketahui 20.000, 15.000, 10.000, dan 15.000. Lalu untuk nilai pasar per unit setelah titik pisah juga diketahui, masing-masing dikalikan dengan produknya masing-masing sehingga didapatlah nilai pasar untuk produk A 40.000, nilai pasar untuk produk B 45.000, nilai pasar untuk produk C 40.000, nilai pasar untuk produk D 75.000. Nah, kita mencari yang pertama itu total nilai pasar dijumlahkan untuk produk yang keseluruhan karena ini dalam satu kali produksi. Bersamaan didapat total nilai pasarnya 200 juta. 200 juta ini nanti akan kita gunakan untuk step yang kedua dalam rasio. Oke. Sedangkan di sini kan untuk di halaman 8.14 untuk mencari alokasi kos bersamanya itu adalah nilai pasar total setiap produk. Oke, nilai pasar total setiap produk sudah kita dapat dibagi nilai pasar total keseluruhan. Nilai pasar total keseluruhan. Oke. 200 juta. Ya, kita rasiokan seperti ini atau kalian mau buat lebih kecil lagi seperti misalnya 10:50 boleh. Ya, biar gampang. Lalu alokasi kos bersamanya itu dikali kos bersama. Kos bersamanya juga sudah diketahui dalam soal bahwa kos bersama untuk menghasilkan keempat produk adalah 150 juta. Oke. Berarti rumusnya sudah tidak ada masalah karena semua sudah kita ketahui, rasionya sudah kita dapat, total nilai pasar masing-masing produk juga kita dapat. Lalu untuk alokasi kos bersamanya adalah rasionya tadi dikali kos bersama. Rasionya tadi total nilai pasar per total nilai pasar A dibagi total nilai pasar ya. Oke, Bu, mohon maaf mau nanya. Kenapa Mbak? Masih kurang paham yang rasio 200 itu dari mana, Bu? Ini Mbak, 200 dari total keseluruhan untuk Total nilai pasar itu loh, iya, Mbak. nilai pasar. Oh, berarti nolnya dihilangin. Jadi itu Dipersingkat. Iya, Singkat aja, maksudnya Mbak, tapi sama rasio itu aja. 200 perbandingan. atau perbandingan. Biar nggak capek nulis nolnya. Oh, Nolnya itu banyak. perbandingan tanda Kepanjangan. garis itu tandanya perbandingan apa dibagi? Dibagi. Dibagi, Jadi iya. 40 juta dibagi 200 juta kayak gitu. Iya. Oh. Sama aja sih kayak gini. Kadang buku juga bisa salah ya. Nah, kita hitung aja bareng-bareng. Nah, kan tadi tuh kita ikutin rumus aja deh ya. Rumusnya tuh kan alokasi kos bersama di 814, nilai pasar total setiap produk. Oke, kita cari yang A. Nilai pasarnya berapa yang A? 40 juta. 40 juta. Oke, 40 juta. Dirga biar Mbak Dwi biar jelas. Oke. Iya, iya. Lalu si apanya? Nilai pasar total seluruh produknya berapa?
Ini. Nilai total 200 juta. Oke, 200 saya bagi 200 juta ya. Iya. Ini kita pakai rasio perbandingan yang sebenarnya menggunakan rumus. Oh, berarti di rasio itu itunya ya, Bu. Maksudnya caranya Nggak gitu. pengaruh. Ini itu hanya penyederhanaan aja. Untuk menulis caranya aja kayak gitu. Terus, Bu. Oke. Ya, 150 juta. Kok dibagi? Kali Kali ya, Bu ya. Aduh. 10 dibagi 200 juta dikali 150. Oh, gitu. Iya, Bu. 30 ya. Makasih. Oke, Mbak, udah paham? Berarti Udah, yang ke bawahnya makasih, Bu. juga sama ya? Iya, Itu juga. Makasih, Bu. Ini Itu rumusnya yang di atas itu kan ya, Bu, yang nilai pasar total. Iya. Ini ya. Tandain aja di buku pakai stabilo. Ya. Nah, kita ini masih menghitung metode yang pertama ya, metode nilai pasar dengan saat titik pisah. Berarti di sini sudah diketahui titik pisahnya. Jadi kita pakai, kalau sudah diketahui titik pisahnya, kita pakai yang ini, metode yang pertama. Metode nilai pasar dengan saat titik pisah. Oke, ini selanjutnya. Ini udah diketahui ya kan? Udah ada jawabannya untuk alokasi kos bersamanya. Jadi jawaban untuk alokasi kos bersama produk A adalah 30 juta. Terus alokasi kos bersama produk B 33.750. Lalu kalau ditanya alokasi kos bersamanya berapa? Ya 150 juta tadi. Jadi kita mau mencari yang tadi problem tadi, masalah yang kita temui ketika menghadapi kos bersama. Alokasinya harus dibagi-bagi. Berarti kan tuh untuk produk A, B, C, D udah beda ya harganya ya, walaupun dalam satu produksi yang prosesnya langsung sama bersamaan, tetapi memiliki nilai alokasi yang berbeda-beda. Oke, ini untuk metode yang pertama, metode nilai pasar titik pisah. Oke, lanjut. Yang kedua mengenai nilai terrealisasikan bersih. Silakan ada yang bisa baca soalnya. Baca halaman 8.16. Yang nomor 2 ini ya, Bu? Yang mana, Mbak? Nomor 2. Yang bawahnya ini kan, Bu. Nomor 2 ini. Iya. Baca soalnya yang 8.16. Nilai pasar final ini. Bukan. Ini bener nggak? Yang 8.16, Mbak, soal. Yang atas dulu itu loh, Mbak Dewi. 8.16 langsung ke tabelnya, Bu. Yang itu sebagai contoh. Atasnya sebagai contoh dengan menggunakan data PT Nabila. Oh. Sok, silahkan tolong baca itunya aja sih. Saya dengerin dulu. Saya belum terlalu lancar baca tabel, Bu. Oke, yang lain boleh silakan. Selain Dirga ya, biar aktif. Ini boleh, Bu? Boleh Mbak. Sebagai contoh dengan menggunakan data pada PT Nabila dan informasi sebagai tambahan berikut. Produk ada 4 produk. Produk A nilai pasar finalnya 4.000, kos pemrosesan tambahan total 8 juta. Produk B nilai pasar finalnya 5.000, kos pemrosesannya 10 juta. Produk C nilai pasarnya 4.600, kos pemrosesan tambahan total 10 juta. Produk D nilai pasar finalnya 8.000, kos pemrosesan tambahan total 28 juta. Oke, makasih Mbak. Oke ya, kita akan bahas mengenai metode yang masih metode pertama dengan metode tadi nilai pasar yang pertama itu nilai pasar titik pisah. Kedua, nilai terrealisasikan bersih.
Ini metode ini digunakan pada produk bersama yang tidak diketahui saat titik pisahnya. Oke, berarti nggak tahu nih titik pisahnya berapa. Lalu dengan metode ini, gunakanlah nilai pasar hipotetis atau hipotesis? Hipotesis. Hipotesis. Bu. Oh, hipotetis. Hipotesis. Tapi Hipotesis, bawahnya Bu. hipotetis, Bu. Kenapa? Hipotesis, Bu. Atasnya hipotesis, bawahnya hipotetis. Masa? Hipotetis itu. Nah, atasnya hipotetis. Hipotetis memang. Hipotetis berarti ya, Bu, ya? Hipotetis. Oke, lanjut ya. Nah, ini nilai pasar hipotetis adalah nilai pasar final dikurangi kos proses produksi tambahan estimasian dikurangi biaya disposal. Oke, yang Mbak tadi baca itu kan soalnya di halaman 8.16. Oke, nah pertama kita cari dulu nilai pasar. Untuk mencari alokasi, kita cari dulu yang namanya nilai pasar. Ya, nilai pasarnya itu kalau yang metode yang pertama itu kan tadi langsung aja dikalikan aja unit produksi kali nilai pasar pada saat setelah titik pisah. Oke, kalau untuk mencari si alokasi kos bersamanya itu tetap sama caranya, tetapi yang kita mula-mula bedanya di sini aja. Nilai pasar hipotetis. Salah mulu. Nilai pasar hipotetis ya. Nah, di soal tadi tuh ini yang Mbak bacain tadi ya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa kita harus mencari nilai pasar. Nilai pasar total. Ini menggunakan metode yang hipotetis. Lalu untuk nilai pasar hipotetis dia itu kita carinya nggak pakai nilai titik ya, nilai titik tapi pakai nilai pasar final. Nilai pasar finalnya sudah diketahui kali unit produksi. Unit produksi produk A dikali nilai pasar final produk A. Oke, ini kali 20.000 dikali 4.000. Dapatlah nilai pasar final 80 juta. produk A. Bu mau nanya, Ya. unit produksinya dari mana, Bu? Itu pakai yang Tadi yang kemarin tadi itu loh, Mbak. Oh, jadi masih berhubungan sama yang tadi? Iya, berlanjut. Oh iya, Bu. Oh iya, kasih, Bu. Oke, ini. Lalu untuk kos pemprosesan tambahan totalnya juga kan sudah ada di sini. Yang 8 juta. Oke. Ini fungsinya adalah untuk pengurangan. Dikurang. Jadi sehingga didapatlah nilai pasar hipotetis total. Begitu juga untuk produk B, produk C, dan produk D. Untuk mencari nilai pasar hipotetisnya itu adalah unit produksi dikali nilai pasar final. Oke, lalu setelah itu hasilnya dikurangin kos pemprosesan tambahan total. Oke, udah dapat berarti nilai pasar untuk hipotetis total masing-masing. Nah, nanti nilainya ini digunakan lagi untuk masukin rumus yang tadi, rumus pengalokasian tadi ya. Rumus pengalokasiannya sama kayak yang pertama. Oke, ini udah benar semua belum hasilnya? 15 kali 5, 75, betul ya? Kurang 10, 65. Lalu 10.000 kali 4. Benar. Kurang 10 juta. Benar ya? Benar, Bu. Ini 15 kali 8. 120 ya? Betul. Kurang 28.
Benar. Oke, benar. Jadi untuk nilai pasar hipotesis totalnya dapatnya 256. Oke, 255 165 juta. ini kita gunakan untuk memasukkan rumus yang ini tadi. Alokasi kos bersama. Iya, alokasi kos bersama tadi. Oke. Nah, untuk untuk lanjutnya alokasi kos bersama, kita masukin yang tadi untuk nilai pasar hipotesis total produk A 72 juta. Total keseluruhannya tadi 256 ya, 265 juta ya. Iya. Kan? Oke, ini masukkan ke alokasi adalah nilai pasar hipotetis produk A per nilai pasar hipotetis total dikali kos bersama. Kos bersamanya pakai yang pertanyaan pertama juga tadi. Pernyataan soal yang pertama. Oke. 150. Yang ini udah paham ya Mbak? Dari mana? Yang tadi kita jelasin. Ya, udah Bu. Oke, mantap. Oke, ini hasilnya udah benar nih semua. Ini pembulatan nih kayaknya. Oke. Nah, kan ini alokasi masing-masing produk sudah dapat. Yang alokasi produk A hasilnya 40.754.717. Oke. Menggunakan metode sama, tetapi yang satu mau pakai nilai titik ya, tadi ya, titik pisah. Yang satu pakai nilai terrealisasikan bersih, hasilnya beda. Oke. Berarti intinya ini harus ngepetin 150 juta itu ya Bu ya? Kalau ini kos bersama udah ada di soal. Yang harus kita cari yang itu kan Oh, kenapa gimana Mbak? Gimana? Itu kan yang alokasi itu kan maksudnya 150 juta, terus yang di sini juga 150 juta. Berarti itu harus sama-sama kos bersama atau gimana? Iya. Berarti kita nyari alokasinya gitu. Maksudnya ibaratnya gini deh. Mbak tuh mau bikin apa namanya? Tadi sapi tadi dipotong. Sapinya tuh langsung diproduksi lah. Udah menghasilkan diproduksi itu Mbak dengan satu mesin bisa menghasilkan burger, steak sama roast tadi kan 3. Ya udah kosnya itu yang Mbak keluarin kan 150 juta. Gitu. Terus Mbak harus tahu dong alokasinya tuh ke si ini berapa, ke si ini berapa. Ini alokasi ini kita harus tahu kenapa. Ya kan nanti kita harus tahu juga kos produksi dan untuk harga jualnya berapa. Iya, berarti nanti intinya jumlahnya yang dialokasi, jumlah total alokasinya itu sama dengan kos bersama. Benar, dengan kos bersama. Iya, Bu. Karena kos bersama ini adalah dia tadi si produk-produk yang dihasilkan tadi. Oke. Kos bersama itu adalah kos yang dikeluarkan kos dari si hasil memproduksi si barang tadi gitu. Ya pasti balance. Berarti kalau misalkan kos bersamanya 150 terus alokasi totalnya itu 160 itu berarti nggak bisa gitu, harus dihitung ulang gitu ya Bu ya? Iya, nggak balance. Mungkin ada yang salah dari perhitungan ini. Nilai pasarnya tadi. Oke, Bu. Oke, ini ada lagi tambahan pertanyaannya ya. Jadi, apabila ingin dihitung berapa kos produksi total untuk setiap setiap produk bersama, maka alokasi kos bersama ditambah dengan kos pemrosesan tambahan. Oke. Udah dapat deh ini tadi si alokasi kos bersama. Lalu
untuk kos produksi masing-masing juga bisa kita dapatkan dari tambahan kos pemrosesan tambahan total. Jadi ada yang namanya tadi ada kos pemrosesan tambahan kayak tadi yang si burger, baru si beef, sama si apa tuh tadi tuh kan dia berbeda dengan tulang langsung dijual. Kalau itu ada lagi prosesnya, berarti memerlukan tambahan bahan baku, tenaga kerja ya kan. Nah itu maksudnya ke sini kos pemrosesan tambahan total, dan itu juga masing-masing memiliki kos yang berbeda-beda. Jadi kos produksinya juga jadi dapet karena udah ada alokasi kos bersama itu. Oke. Ini udah paham belum yang ini? Kalau ini sudah paham kah? Kalau yang terakhir? Ini kos pemrosesan tambahan tadi kan udah ada di soal. Ini. Oke? Kos pemrosesan. Paham, Bu. Prosesan ini di sini dikurang, untuk nilai pasar dikurang. Tapi kalau untuk mengetahui kos produksi ya ditambah. Mana kursornya nih? Ditambah. Oke? Coret-coret nggak apa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas nilai terrealisasikan bersih. Wah, apa tuh? Nilai terrealisasikan bersih. Mana sih? IQ quiz tadi. Ini udah ya tadi ya. Oke. Sekarang buka halaman halaman berapa ini? 8.18, Mbak. Tapi saya kayaknya nggak ada buat soal nih. Oke, udah buka halaman 8.18. Metode output titik. 8 ya, Bu? Iya. 8.18, Mbak. 8.18. 8.18. Oh, Iya, bentar, makanya kok maaf. maju. Kasih. Discord. Saya absen dulu ya. Oh, bagus. Katanya izin. Ya wes izin. Mbak Arya nih. Ada, Bu. Bagus izin. Desi. Mbak Desi. Ngurusin neneknya paling, Bu. Dirga. Ada. Dwi udah datang. Ada, Bu. Oke. Maaf tadi telat. Oke, Mbak. Mbak Eti. Ada, Bu. Mbak Muslihatin. Bu. Nina. Ada, Bu. Mbak Nunung udah datang, Mbak? Ada, Bu. Oke. Nur Aini. Ada, Bu. Putri. Ada, Bu. Rizka. Rizka belum datang kah? Mbak Bu. Siti? Ah, kenapa, Bu, Mbak? Desi hadir, Bu. Tadi laptopnya nge-hang, Bu. Oke. Masih. Mbak Rizka mana? Izin katanya, Bu, tadi, Bu. Izin sebentar, nggak tahu. Tadi pertama belum datang dia ya? Belum masuk. Oke, saya tandain titik dulu. Mbak Siti belum datang. Nggak datang lagi. Udah 6 kali. Oke, nggak apa-apa. Mbak Vina. Hadir, Bu. Mbak Mbak Siti Yohana. tadi ada, Bu, tapi dia keluar lagi.
Siapa tuh? Mbak Siti. Oh, Mbak Yuhana? Tapi dia kuat. Mbak Yuhana adakah? Yuhana masih sambil kerja, Bu. Oke deh, nanti saya terakhir absen lagi. Mbak Siti udah 6. Oke deh, nanti saya chat aja. Kalian udah baca pengumuman itu belum, UT? Sudah, Bu. Oke, berarti Mbak Siti nanti bisa ngurus. Oke, lanjut ya. Output Itu yang pengumuman UT buat itu tah, buat anak-anak yang nggak aktif itu ya, Bu? Buat yang nggak ikut e-learning, Oh, yang nggak terdaftar, yang masuk e-learning susah itu, Mbak, kan banyak emailnya yang salah, apanya itu yang salah juga. oh, Jadi dikasih tugas sendiri. Berarti buat yang e-learning-nya lancar nggak usah dihiraukan ya? Iya, nggak usah. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Metode output fisik kita ya. Oke, pada metode ini kuantitas dari output merupakan basis bagi pengalokasian cost. Kuantitas dari output dapat berupa unit dan berat, ton, galon, kilogram, atau apa itu ya kan. Oke, alokasi kos bersamanya berarti bedanya apa nih dari yang tadi sama yang metode harga pasar tadi? Harga pasar tuh tadi ya pertama. Harga pasar atau Jumlah harga yang dihasilkan, Bu. apa, Mbak? Jumlah yang dihasilkan bedanya. Apa itu, Bu, jumlahnya? Outputnya itu, Jumlah Bu, output. jumlah. Output kan. Setiap produk. Oke. Sama Mbak, itu tadi Mbak ya jawab, Mbak. muslihatin. Outputnya, Bu, yang beda, Bu. Iya, nama Mbak Muslihatin. Muslihatin, Bu, maaf, Bu. Iya, Mbak. Saya nanya nama. Maaf, Bu. Lupa ada suaranya. Oke. Ya, jumlah output yang kita cari ya. Tapi secara garis besar ya samalah. Cuman bedanya ini kalau yang dari tadi nilai titiknya kan. Nah, ini si apa tuh? Yang tadi tuh yang pertama apa sih? Aku lupa. Nilai hipotetis. Pasar. Ini output. Oke, siap. Aduh, nggak ada soalnya. Oke deh, boleh lah dibacain metode output fisik tuh. Langsung aja dia kan. Berarti ini kita ngambil soal yang Tadi. Yang pertama nilai pasar tadi. Oke, kita buka aja yang tadi. Yang tadi tuh ada soalnya ngambil soal yang pertama tuh ya. Oke, berarti ini nilai unit produksinya sudah diketahui tadi yang halaman 8 titik 14 soalnya. Oke. Nah, si unit produksinya itu output fisik berarti rasionya dari mana dapatnya, Mbak? Unit Dari unit produk unit sama unit diproduksi total. sama iya. Unit total diproduksi. Nah, ini nih. Oke, ini ya. Oke, langsung berarti kita langsung masukkan si apa yang diminta. Yang diminta itu alokasi. Oke, jadi kita langsung mendapat alokasi kos bersamanya itu adalah jumlah output setiap produk dibagi jumlah total seluruh produk. Jumlah output atau unit yang diproduksi 20.000 dibagi 60.000. Oke. Dikali kos bersama. Kos bersamanya 150 juta. Oke. 150 juta. Udah tahu ya berarti dari mana 60 itu? Udah. Oke, dari total unit yang diproduksi. Oke. Ini lebih gampang ya, lebih sederhana.
daripada yang apa? Nilai harga Nolnya pasar lebih tadi. kecil. Cuman biasa kalau yang lebih gampang gimana? Lebih harga pasar. Harga pasar mana harga pasar? Harga pas. Mana nilai pasarnya udah diketahui belum tadi di sini? Nilai pasar, nah, harga jual atau nilai pasar masing-masing 2000. 2000. Iya, lebih tinggi nilainya. Iya nggak? Mm-mm. Iya, Bu. Mana coba? Yang tadi kan 265 juta itu, Bu. Nilai pasarnya itu loh, Bu. Nilai pasar, total nilai pasarnya. Nilai pasar hipotetis totalnya itu kan 265 juta. Enggak itu, Bu. Ininya lebih besar, yang kalau di study lebih kecil Kak, ini. Nah iya. Alokasi kos Alokasi, Kak? bersamanya. Ya, alokasinya lebih besar kan? Tapi Jadi cuma beda tipis itu. untuk metode yang ini lebih banyak yang lebih banyak dan lebih baik yang metode nilai pasar. Tapi ya bukan berarti nggak bagus nilai output fisik atau nilai yang metode yang lain. Cuman ya kelemahannya itu nilai menghasilkan kos produk yang melebihi harga pasar, jadi di atas harga pasar. Jadi ya itu kelemahannya, tapi bukan berarti salah ya, bisa dipakai. Oke. Iki yang tadi itu kita menjelaskan tentang nilai yang ini ya, output fisik. Coba Mbak buka yang halaman metode cost unit rata-rata. 8.19. Apa beda sama yang output fisik? Persamaan dan perbedaannya apa tuh? Katanya sama di sini, Bu. Metode ini sebenarnya sama dengan metode output fisik. Samanya di mana? Perbedaannya hanya pada langkah untuk menghitung alokasi kos bersama. Oke. Itu kelihatan tuh ya dari tabel. Dihitung terlebih dahulu kos bersamanya. Jadi untuk si metode output fisik sama kos unit rata-rata dibilangnya hampir sama. Metodenya hanya pada langkah untuk menghitung alokasi bersama perbedaannya. Tapi lebih enakan ini ya, apa yang unit rata-rata. Kenapa Mbak? Maksudnya ya lebih gampang yang unit rata-rata. Singkat. Lebih gampang ya? Lebih singkat. Lebih singkat, cuma kita nyari nggak ada rasionya kos bersama per unit doang. 150 dibagi 60.000. Iya. 150 juta terus ditulis udah ininya sama semua gitu. Iya. Nah, walaupun caranya berbeda, tetapi nilai alokasi kos untuk masing-masing produk nanti hasilnya sama. Cuman beda jalan aja. Oke, kalau jalannya beda tapi hasilnya sama, ya udah. Orang yang mau kita pakai kan memang itunya, alokasi kosnya kita pakai untuk nanti dalam laporannya kan. Oke. Ini udah tahu ya Mbak, yang dari 2.500 itu dari si 150 juta. 150 juta dibagi 60. Total unit yang produksi total ya. Unit produksi totalnya tadi ada 20.000 sama 15.000. 15.000 ditambah semua ya. Ya, Bu.
Oke, lalu dikali kos bersama. Kos bersamanya tadi udah dapat 2.500. Nah, ini dikalinya sama semua. Kan di sini, aduh maaf saya ngantuk, maaf ya. Kan di sini metode kos unit rata-rata. Jadi dirata-ratakan dulu, baru dikali dengan kos bersama per unit. Oke. Lanjut. Metode apa ini? Metode unit. Oh, saya ketinggalan satu ya tadi ya, Mbak. Iya, rata-rata berbobot. Oh, oke, maaf. Rata-rata berbobot kita bahas di sini aja. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, Mbak. Metode rata-rata berbobot ya. Yang ada pembagian poin-poin. 8.19. Oke. Silakan. Ada yang mau baca? Ada yang mau dapat poin nggak? Nih. Eti. Siapa? Eti, Bu. Ya. Coba Dwi dulu deh, Dwi. Yang terakhir. Mbak Eti udah banyak banget Mbak poinnya, Dwi Mbak. tuh, Oh, Mbak iya, Dwi Mbak. biar paham. Iya, ada apa? Baca itu metode rata-rata berbobot. Coba Vin. Dari atas itu, Bu. Enggak, dari ini aja mungkin ya, Bu. Dari 8.20. Dari 8.19 itu loh sebagai contoh. Contoh. Oh iya, Sebagai contoh, iya. Baca nih, Bu. enggak Kalau mau jelasin boleh. di Sebagai contoh, diberikan bobot pada setiap produk bersama di PT Nabila berikut ini. Produk A nilainya 3 poin. Produk B 12 poin, produk C 13,5 poin, produk D 15 poin. Perhitungan alokasi kos bersama untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Oke, Mbak siapa, Mbak? Mbak Dwi, Bu. Dwi Stio. Oke. Makasih, Bu. Makasih semuanya, Ya, Mbak. guys. Poinnya akhirnya dapat. Oke, semuanya biar aktif, oke? Biar kita juga sama-sama paham. Itu, Bu, kadang suka pengen itu, kadang takut salah. Ini apa, baca tabelnya tuh belum terlalu lancar, jadi dengerin dulu bener nggak kayak gitu. Bapak, Mbak. Orang belajar nggak langsung pintar kok. Nggak apa-apa. Ya, Bu, makasih. Yang penting kita berani dulu, oke? Kita lanjut ya. Ya, Bu. Kita melanjutkan yang metode rata-rata berbobot. Ini saya tadi kelewat di PowerPoint, mohon maaf. Jadi kita ngambil dari PDF. Nah, metode rata-rata berbobot, dalam beberapa kasus metode unit fisik tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah alokasi kos bersama. Oke. Nah, di sini bobot bisa ditetapkan berdasarkan berbagai basis. Oke. Sebagai contoh, untuk mengatasi siap. Lanjut ya. Pertama, hitung dulu nilai unit bobotan untuk masing-masing produk. Oke, bobotnya tadi kan sudah diketahui ya. Berarti kita tinggal masukkan bobot masing-masing. Bobot produk A 3, bobot produk B 12, bobot produk C 13,5, bobot produk D 15. Oke, untuk menghitung unit bobot masing-masing produk, kita kalikan dengan unit produksi. 20.000 dikali 3, 60.000, benar ya? 15.000 dikali 12? 180. Oke, benar. 10.000 kali 13,5, 135, benar. 15.000 kali 15, benar? Benar. Oke, benar. Oke, lanjut. Tahap yang kedua, menghitung alokasi kos bersama setiap produk berdasarkan unit berbobot tersebut. Oke, berarti unitnya ini
dihitung ke alokasi bersama. Kan tadi rumusnya sama ya. Rumusnya tuh kayak yang tadi pertama. Rumus yang tadi yang si metode pertama, kedua pakai juga. Alokasinya adalah unit berbobot produk A dibagi total unit bobot keseluruhan dikali kos bersama. Kos bersamanya kita pakai soal yang sama. Tadi 150 juta diketahui. Oke. Berarti ini itu 60.000 per 600.000 kali 150 juta. Dapat alokasi untuk produk A menggunakan metode rata-rata berbobot ya. Rata-rata berbobot 15 juta. Oke, untuk unit bobotannya ini kan dapat nih 180.000 dari sini. Berarti 180.000 dibagi 600.000 dikali kos bersamanya sama 150 juta. Oke, untuk masing-masing kita hitung sehingga alokasi produk A 15 juta, alokasi produk B 45 juta, alokasi produk C 33.750. Lalu untuk produk C 56.250. Oke, alokasinya semua balance sesuai dengan kos bersama tadi. Oke. Nah, lanjut lagi kita bahas mengenai metode unit kuantitatif. Oke, metode unit kuantitatif dia langsung pengerjaan. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Ada bisa baca tabel? Halaman berapa? Oh, oke. Ayo yang mau nilai. Mbak Areni. Oh, Mbak Areni ini ya. Iya, Bu. Mbak Nunung. Mbak Nunung ada mau coba? Atau Vina? Ya, Bu. Mau coba baca? Boleh, Bu. Oke, silakan, Mbak. Mana sih pulpennya? Oke, halaman 8.21. 21. Yang penggunaan metode ya, Bu? Yang ini Mbak baca apanya? Ini. Coba saya tanya dulu aja deh. Ini. Untuk produk batu bara, hasil perpon dari bahan batu bara itu 320. Ya kan? Baru distribusi sisa sampah pada produk 69,474. Nah, ini dari mana Mbak hasilnya? Revisi bobot produk setelah didistribusi. Didapat dari mana? Oh, ditambah. Dirga boleh bantu. Areni, Bu. Oke, silakan Mbak Areni. 1.320 ditambah
69.474.000, hasilnya 13894. 69.000. Ini kok 69474. 74. oke. 69,474. Oke, Mbak. Jadi Mbak itu Reni ya? ditambahkan. Oke. Saya tanya lagi Mbak Vina ya. Mbak Vina, Tolong. Ya, Bu. produk tar batu baranya kan hasil per tonnya itu 120. Lalu distribusi sisa sampah pada produk 6,316. Lalu ini didapat dari mana Mbak? Revisi bobot produk setelah didistribusi. Ini dapat dari mana hasilnya? Ditambah. Ya, yang mana ditambah Mbak? Tambah mana? Ini. Hasil per pon yang 120 Heeh. ditambah 6.315. 6 koma. Oh iya, 6,316. Oke. Sekali lagi ya Mbak. Ya, Bu. Kalau untuk si benzoal, hasil per pon dari bahan batu baranya 21,9. Lalu distribusi sisa sampah pada produknya 1,153. ya. Jadi Hasilnya 23,053. iya, iya. Udah dapat dari coba ulang. Dari 21,9 ditambah 1,153. Hasilnya 23,053. Oke, udah paham ya Mbak? Ya, Bu. Oke. Lanjut ya. Oke, ini untuk revisi bobot produk setelah didistribusi itu ditambahkan dari bahan baku dengan sisa sampah. Oke. Kalau sisa sampah ini tidak dimasukkan karena dia nggak masuk ke produk bersama. Yang ini ya. Oke. Lalu setelah Aku mau nanya, apa? Kenapa Mbak? itu soalnya nggak sama kayak yang tadi kan, Bu, nggak ngikut kan? Ini soal sendirian ya, Bu? Beda lagi Iya. kan? Ini Oh ya udah, ini tak kirain beda. mana, tak cari gitu. Beda ini Mbak. Tak kirain masih sama kayak yang tadi. Enggak, beda. Ya, iya, Ini Bu. kuantitatif. Jadi kuantitatif itu perhitungannya benar-benar perhitungannya langsung ditaruh mereka ke sini, disatuin dengan soal. Oh, ya, Bu. Jadi mereka langsung kerjakan dalam tabel. Oke, nah ini rasionya juga mereka. Jadi ibaratnya ini hanya soalnya tuh sampai sini deh. Nih, ya, soalnya tuh sampai sini aja tabelnya, sampai distribusi sisa sampah. Selebihnya kita cari ya ini untuk mendapatkan alokasi kos menggunakan si metode unit kuantitatif tadi. Oke. Nah, mula-mula untuk metode kuantitatif itu dikuantitatifkan, dijumlahkan hasil dari bahan baku dengan distribusi sisa sampah pada produk. Nah, dijumlahkan. Setelah itu kita udah bisa menghitung yang namanya alokasi kos. Di situ di paling bawah 8.20 diketahui bahwa kos per ton batu bara mentah 40.000. Nah, 40.000-nya kita gunakan di sini kos bersama. Kos bersamanya itu kita gunakan untuk mencari alokasi kos untuk masing-masing produk. Tadi kan dalam metode 1, 2, 3, 4 itu kita pakainya produk A, B, C, D. Nah, kalau yang ini dia menggunakan langsung produknya. Langsung nama-namanya batu bara, tar batu bara, benzoal, amonia sulfat, gas, sisa sampah.
Nah, untuk alokasi cost-nya sama. Oke. Berarti revisi bobot produk setelah didistribusi produk A per total revisi bobotan dikali cost bersama 40.000 gitu ya. Jadi ini di total dulu. Tapi ini kalau dipakai kalkulator ini jadi hasil pembulatan sih, nggak sesuai dengan Iya, yang saya di baru sini. mau nanya Bu, itu yang paling atas itu kan Koma. komanya kan 47, kenapa jadi 5 gitu di rasio? Apa kalau seandainya ketemu soal yang di belakang koma itu huruf 2 harus dibulatkan dulu gitu ya Bu? Tergantung permintaan soalnya sih Mbak. Tapi intinya ini semua kan untuk membalancekan. Kalau memang mereka kalau ini di buku ini dia membulatkan tapi tahu membalancekan di sini. Oh, Gitu. Jadi kalau dalam akuntansi, kalau untuk perhitungan uang 1 poin aja kita harus hitungkan gitu kan. Nah, ya apanya desimalnya sebanyak desimalnya ya untuk mendekati nilai balance, itu ya dipakai gitu kalau untuk nanti kita praktek kerja langsung begitu. Nah, ini pembulatan aja sebenarnya, tapi memang sebenarnya ini ya dari sini juga sih, Mbak. Cuman dibulatkan aja. Cuman ini yang di bawah nggak dibulatkan gitu ya. iya, makanya yang di bawah kok nggak dibulatkan Iya. apa karena yang di bawah itu belakang koma 3 huruf? Enggak, Gitu. ini nggak apa-apa sih, nggak apalah, nggak ngaruh lah. Kalau gitu. intinya ya kita kalau dalam praktek langsungnya itu kan uang 1 poin aja kita Iya. kali 0,1 udah kali 9 atau dikali berapa juta aja kan sudah sangat berpengaruh. Nah, itu nggak boleh di-cut begitu. Kalau di sini ini hanya contoh soal, yang penting kalian paham aja. Iya. Dari mana Kasih. rasionya, terus alokasinya nanti berapa. Dari 40.000 ini berarti alokasi yang dibagi untuk produk A adalah 27.789. Lalu untuk si produk tar batu bara dia tuh sama rasionya alokasi cost-nya itu adalah revisi bobot produk si tar batu bara itu kan 126,316 dibagi 2000 total keseluruhan revisi bobot kali cost bersama. Oke. Jadi di sini tuh yang hanya membedakan itu untuk pencarian alokasi itu ada yang tadi harga pasar, terus ada yang apa tadi tuh titik pisah. Nah, ini berdasarkan yang ini revisi bobot produk. Terus tadi juga ada yang sebelumnya itu output produk yang untuk metode output fisik. Itu aja sebenarnya. Cuman untuk alokasi cost sebenarnya sama. Kali cost bersama. Oke, gitu. Intinya hanya untuk mencari berapa alokasi dan untuk memecahkan masalah dari yang sistem cost bersama tadi. Oke. Kita lanjut ke mana sih? Ini ada. Oke. Buka buku. Nah, yang ini udah selesai ya. Kita langsung buka aja halaman 8.28. Ada sistem cost bersama. Yang selanjutnya kita akan membahas sistem cost produk sampingan. Oke. Nah, di sini sistem cost produk sampingan itu untuk menilaikan nilai produk sampingan ada 5 metode, benar ya? Iya.
halaman 829 itu tolong diperbaikin dulu lah. Gimana Pak Bu? 5 dan produk sampingan itu harusnya. Biar nggak bingung aja. Oh iya, Ya ini benar ya. ditulis, ya, ini ditulis produk bersama ya. Lalu Harusnya. metodenya buat 5. Aduh. Oke, ini yang pertama ada metode pendapatan kotor. Metode pendapatan kotor juga ada dibagi beberapa, juga ada 2, pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain. Oke, dimasukkan ke penghasilan lain yang pertama ini ya. Oke, mereka di sini langsung membahas dalam bentuk laporan, dan bentuk laporannya ini mereka sudah langsung jelaskan di sini. Di sini langsung diketahui produk sampingannya itu 1.500.000. Jadi kalau pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain 1.500.000 ini dia nggak masukkan ke penjualan. Oke, jadi dia masuknya di sini penghasilan lain, pendapatan dari produk sampingan. Nah, berarti dia tidak masuk ke penjualan ya. Oke, di sini diketahui 10.000 kali. Ini kita anggap ini aja soal yang baru. Oke, di sini mereka menunjukkan bahwasanya dalam metode pendapatan kotor untuk produk sampingan sebagai penghasilan lain itu mereka mencantumkan penghasilan lain pendapatan dari produk sampingan itu sebagai penghasilan lain. Masih di buku. Di sini itu. Dalam metode pendapatan kotor, sediaan final produk utama menjadi terlalu besar karena sebagian kos produk sampingan yang berasal dari kos bersama ditanggung oleh produk utama. Oke, metode 1D akan mengatasi sedikit masalah ini. Oke. Jadi di sini sebagai penghasilan lain, oke. Nih bedanya dalam pendapatan produk sampingan yang sebagai tambahan pendapatan penjualan, bedanya di sini. Dia dimasukin ke sini. Penjualannya itu sudah digabungkan dengan produk sampingan juga masukkan ke penjualan. Jadi yang asalnya tadi 20 juta ditambah 1.500.000. Jadi laporan laba ruginya seperti ini. Dia diletakkan di atas. Oke. Ini lebih simpel sih. Nggak kayak karena produk sampingan nggak ada ngitung-ngitung gimana. Kalau yang produk bersama tadi ya produk sampingan itu ya begitu langsung diketahui ya itu langsung kita masukkan ke laporan apa. Nih ya, ada laporan laba ruginya begini. Penjualan yang ke selanjutnya itu kita menjelaskan tentang pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan kos barang yang terjual. Oke. Pada metode ini, kos barang terjual akan dikurangkan dengan pendapatan yang berasal dari penjualan produk sampingan sehingga laporan laba rugi akan menjadi di metode yang produk sampingan sebagai pengurangan kos barang terjual itu akan dikurangkan dengan pendapatan yang dikurangi pendapatan yang berasal dari penjualan produk sampingan. Jadi nih penjualan produk sampingannya ini di sini. Oke, diletakkan di kos barang terjual tadi, dikurangin. Nih kayak gini. Penjualannya tidak mempengaruhi. Penjualan dia tidak memasukkan ke sini. Penjualan sampingan tidak masuk ke sini. Lalu untuk di sini nih dia dikurangkannya. Kos barang terjual. Oke, ini semua sudah ada dalam pertanyaan ya. Dianggap begitu langsung dimasukkan ke laporan. Untuk kos produksi totalnya juga begitu. Nah, kos produk tersedia dijual.
1.500.000 ditambah 16.500.000. Jadi kan dapatnya 18 juta. Lalu sediaan akhirnya 3 juta. 3 juta sama produk penjualan sampingan berapa di sini? 1.500.000. 500. Oke. Jadi sediaan akhir sama penjualan produk sampingannya ditambah, lalu dikurangi si produk tersedia dijual tadi. Oke, kos barang terjualnya dikurang. Jualan produk sampingan tadi. Oke, dikurang. Jadi dapatnya 13.500.000. 13.500.000. Jadi akan mempengaruhi ke sini nih, ke laba kotor. Laba kotornya jadi dikit dia. Jadi karena di apa? Beda sama yang di buku ya, Bu? Kenapa di buku sama? Enggak. Aku lihatnya yang satunya. Ya itulah. Mereka tuh laporannya sama, hanya peletakannya aja si posisi. Iya benar. Posisi untuk kalau sampingan ketika itu menjadi pendapatan. Nah, inilah sistemnya mereka itu yang tadi ada yang metode pendapatan kotor, pendapatan bersih, metode bersih. Bu, mau nanya, ini berarti 18 juta dikurangi 3 juta dikurangi 1.500.000 ketemunya 13.500. Terus itu laba kotornya 20 juta dikurangi 13.500 gitu. Iya. Gitu kan, Bu? Iya. Oh iya. Oke. Secara kalau kita lihat secara langsung gitu, secara langsung lihat gitu aja kan kayaknya nggak ada perbedaan. Jadi hanya posisi peletakan untuk si produk sampingan ini ketika dijual menjadi pendapatan, posisi letaknya di mana gitu loh, ketika menggunakan metode yang tadi, ada metode pendapatan kotor, masuknya ke pendapatan kotor. Yang kedua, pendapatan bersih. Dia masuknya pendapatan bersih, ada kos pengganti. Oke. Terus ada kos barang terjual. Nah, seperti itu. Ini hanya meletakkan aja sih, cuman peletakan aja. Itu biaya pemasaran dan administrasinya 2 juta dari mana, Bu? Mana sih, kok nggak ada? Saya nggak nemu. Halaman 8.30. Ada tah? Iya ada, Bu. Ada itu. Kayaknya itu 2 jutanya itu asli dari soal apa? Nyari 2 jutanya itu dari mana? Dari soal, Bu. Semua asli soalnya. Jadi ini mereka tuh memasukkan ini, maksudnya menunjukkan gitu loh, kalau kalian mau menggunakan metode, maksudnya untuk sistem kos produk sampingan itu, untuk menentukan nilai produk sampingan itu di mana diletakkan untuk dalam laporan laba ruginya gitu loh. Jadi ini udah ada di soal. Jadi ini hanya kita melihat ininya aja sih, penjualan produk sampingan, ya kan? Aku ulang. Ini sistem kos produk sampingan. Nih, berikut laporan laba rugi sebagai ilustrasi metode ini. Jadi mereka itu mengilustrasikan itu supaya kita paham dengan metode-metode yang disebutkan tadi. Pertama ada metode pendapatan kotor. Nih, pendapatan kotor. Lalu metode pendapatan bersih. Metode kos pengganti. Metode nilai terrealisasikan bersih sama nilai pasar kan. Oke, nih. Mereka menampilkan laba rugi sebagai ilustrasi metode yang kelima tadi.
bahwasanya di manakah mereka meletakkan pendapatan produk sampingan atau pendapatan, maksudnya pendapatan di sini produk sampingan tadi sudah dijual, oke, jual menjadi pendapatan. Oke, masuk ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu kalau untuk metode yang pendapatan kotor, ya dia masukkan ke sini. Pendapatan kotor di sini. Setelah laba kotor, ada biaya pemasaran, penghasilan operasi, penghasilan lain. Oke. Ini mana ya? Kita tandain. Ini. Oke, metode yang pertama pendapatan masuk ke pendapatan kotor. Sebagai penghasilan lain ini yang masuk ke pendapatan kotor itu dia diposisikan sebagai penghasilan lain. Nggak digabungkan, oke? Nih, kalau yang metode yang kedua, metode pendapatan bersih. Masih pendapatan sampingan, tetapi tambahan pendapatan penjualan. Oke. Jadi yang metode yang pertama itu ada 4 nih malah. Pendapatan kotor. Oke. Ini masuknya ke sini. Yang kedua ini diletakkan ke penjualan. Metode pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Oke. Yang awalnya 20 juta ditambah tadi 1.500.000. Dia masuk ke sini. Nih, posisinya. Lalu yang masih nomor 1. Yang ketiga itu tadi pendapatan produk sampingan sebagai pengurang kos barang terjual. Pengurang barang terjual. Ini tadi. Penjualan produk sampingannya diletakkan di posisi dikurang ke kos barang terjual. Lalu untuk yang ini pendapatan produk sampingan mengurangi kos produksi. Masih metode yang sama. Metode pendapatan kotor. Dia diletakkannya di sini. Oke, di sini ini nih. Metode ini, oke, metode yang 1D. Metode nomor 1, tapi dia versi yang keempat. Kita pakai versi yang keempat. Jumlah pendapatan 1,5 juta tadi akan mengurangi kos produksi total dari produk utama. Sebagai akibat, kos produksi produk utama akan menurun, baik secara total maupun per unit. Kos produksi per unit 15 juta. Oke, lebih rincinya di sini aja deh. Nih. Di mana dia produk sampingannya tadi? Ini dia. Dia mengurangi kos produksi total. Ini, mengurangi kos produksi total. Jadi, ini dikurangin dulu ke sini. Kos produksi totalnya tadi kan 16.500. Dikurangin dulu. Dikurangin baru nanti setelah itu dapatnya kos produksi bersih, baru ditambah sediaan awal. Dia tidak masuk ke penjualan maupun setelah pendapatan lain-lain dia nggak masuk situ. Oke, tandain dulu 8.31
untuk metode pengakuan pendapatan bersih. Oke. Saya stop dulu. Kita lanjutan minggu depan. Tinggal 3 metode lagi. Setelah itu udah selesai. Saya absen dulu ya. Mbak Arini. Ada, Bu. Mbak Arini bagus, enggak ada. Desi. Mbak Desi. Mbak Desi speakernya agak error, Bu. Bu, Desi ada, Bu. Ini speakernya susah nyalanya, Bu. Agak lama. Oke, Mbak. Dirga. Ada, Bu. Dwi. Ada, Bu. Mbak Dwi pecah telur loh, Mbak. Apa, kenapa? Baru ini ada poin. Alhamdulillah, makasih, Bu. Mbak Eti. Ada, Bu. Mbak Eti banyak poinnya nih. Mbak Musliatin. Ada, Bu. Nina. Nina sambil kerja, oke. Bu Nunung. Ada, Bu. Ada, Bu. Mbak Nur Aini. Hadir, Bu. Mbak Putri. Ada, Bu. Mbak Rista. Ada, Bu. Mbak Siti. Nggak ada ya? Vina. Ada, Bu. Mbak Yuhana. Ada, Bu. Oke. Ini yang saya hitung poinnya paling banyak. Paling banyak Dirga ya. Baru ada Mbak Eti yang sering jawab sama Mbak Muslihatin. Ada Mbak Nur Aini. Wow, banyak. Oke, semangat yang lain ya. Banyak-banyakin di poin. Kalau misalnya nilai tugas kalian aman lah. Nilainya juga bagus-bagus, 100-100. Untuk kehadiran itu pengaruhnya memang udah ada penilaian. Saya ngikutin dari UT, peraturan dari UT. Kalau poin saya memang inisiatif untuk tambahan kalian. Oke. Nanti tugas yang ketiga kalian kerjain supaya nilainya lebih bagus lagi. Bisa membantu kalau yang poinnya kurang. Oke? Kalau kalian dapat 100 di yang tugas ketiga, nilai kalian aman lah. Oke ya. Oh, sepertinya udah mau habis. Udah ya, saya tutup dulu. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Selamat beristirahat, maaf. Selamat malam, Bu. Makasih. Selamat malam, Bu. Makasih. Bye-bye.